Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak bikin video dan kayaknya udah ada 1 bulan aku nggak upload video YouTube. Dan kali ini sesuai judulnya aku bakalan ngebahas tentang pengalaman aku pribadi, yaitu pada saat aku masih jadi pejuang acne fighter. Jadi kok bisa sih aku dulu jerawatan tuh kenapa? Terus gimana sekarang bisa sembuh? Aku bakalan bahas di sini semuanya. So, stay tune guys. Oke, jadi aku bakalan ceritain semuanya dari awal sampai aku benar-benar sembuh. Kenapa kok bisa sampai jerawatan dan FYI guys, aku tuh dulu pejuang acne selama berapa tahun ya? Kurang lebihnya 5 tahun dan bener-bener ngerasain muka yang bersih itu ya di tahun ini, tahun 2025 ini baru kayak akhirnya and finally aku bisa ngerasain muka aku yang bener-bener kayak bersih walaupun kadang masih on off. Ya walaupun sekarang itu munculnya kalau pas lagi mau haid aja gitu. Kalau misalkan nggak haid ya alhamdulillah udah nggak separah dulu ininya gitu sih. Oh ya kalau misalkan cara ngomong aku kurang jelas atau kayak gimana atau kurang dimengerti, aku mohon maaf banget karena aku take video ini tuh nggak pakai skrip sama sekali, jadi aku pengen langsung cerita aja karena memang ini benar-benar pengalaman pribadi aku, gitu ya. So, maklumin ya guys. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi awalnya dulu itu kan aku tuh emang anaknya suka banget sama kayak skincare gitu ya, skincare terus apa make up, aku emang dari kecil tuh suka banget, malah dari SD aku tuh udah pakai kayak, pelembab, kalau kalian tahu produknya Fair& and Lovely, aku pakai itu yang kemasan, apa ya, saset itu. Nah, sebenarnya tuh kakakku yang pakai itu, terus aku tuh, kepo kan, ini tuh buat apa sih? Akhirnya dia bilang, itu buat di muka." Ya udah, aku pakein juga di muka aku gitu loh. Itu kalau nggak salah SD kelas berapa ya, kelas 5 atau kelas 6 gitu, sampai aku SMP kelas 1. Nah, aku SMP kelas 1 tuh masih pakai produk itu. Jadi aku tuh pakai, Fair& and Lovely itu dari kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Nah, aku ngerasa kayak sebenarnya tuh cocok-cocok aja di aku. Jadi kulit aku tuh kayak bersih dan cerah pakai itu. Aku nggak lanjutin guys, aku ganti lagi, ganti ke produk apa ya, aku seingat aku sih Garnier ya, kalau nggak Garnier, Emina. Emina yang warna pink, iya. Atau seingat aku sih Garnier ya, seingat aku Garnier, Garnier yang warna kuning, itu aku pakai itu lagi. Itu kalau nggak salah kelas 2, udah kelas 2 kan, udah kelas 2. Lumayan lama sih kayaknya aku pakai itu dan sampai akhirnya temen aku tuh notice kayak, "Muka kamu bersih banget, kamu pakai apa?" Terus aku bilang, "Enggak, masa sih bersih?" Aku nggak percaya gitu loh guys, nggak percaya kayak, ya emang menurut aku nggak sebersih itu sih, biasa aja, tapi karena temen aku bersih gitu. Ya udah akhirnya aku bilang, "Emang iya bersih?" Menurut aku bi aja gitu loh. Terus akhirnya mau naik kelas 3 atau masih kelas 2 ya, aku lupa. Pokoknya habis dari Garnier tuh aku kalau nggak salah pindah ke Emina. Setelah pakai Emina aku nggak pindah ke Garnier lagi tapi pakai Emina terus sampai pertengahan kelas 3. Nah, pertengahan kelas 3 itu aku muncul jerawat, jerawat yang cuman 2 atau 3 di bagian sini dan aku langsung panik. Ya namanya anaknya tuh maunya muka tuh harus bersih, harus mulus, gimana ya? Ada jerawat cuma 3 biji atau enggak 2 biji aku lupa. Itu langsung panik banget. Kayak aku, wah, kok ada jerawat ini dari mana? Kok bisa ini jerawatan ini dari mana? Gimana cara ngilanginnya? Makanya kayak gitu aku udah bener-bener panik sampai akhirnya yes, aku diracunin temanku. Ada salah satu temen aku yang bilang kayak, "Kamu coba pakai ini, aku pakai ini bagus loh," gitu. Itu bisa menghilangkan jerawat, katanya seperti itu. Ya, apa ya? Itu kayak krim herbal gitu loh, guys. Aku lupa namanya apa. Pokoknya harga krimnya tuh murah banget dan aku pun beli. Aku beli lagi itu di toko offline juga di sekitar rumah aku sini, ada di pasaran gitu. Dan emang warnanya kuning. Dan ya itu pasti berbahaya. Tapi aku tetap beli karena aku keracunan karena kata dia, kata temanku ini itu bisa menghilangkan jerawat gitu ya. Jadi akhirnya aku beli. Dan ya akhirnya singkat cerita aku udah beli dan aku pakai. Awal pakai itu aku emang udah apa ya? Oh, bukan awal. Habis satu pot
itu aku udah curiga karena kayak habis satu pot tuh kan ini ya guys, aku nggak langsung beli lagi karena waktu itu aku nggak punya uang. Aku nggak beli lagi meskipun harganya murah, tapi emang pada saat itu uang jajan aku buat buat yang lain gitu. Dan akhirnya itu muncul jerawat. Terus pas akhirnya aku punya uang, punya duit lagi, aku beli lagi. Aku beli lagi pas aku pakein lagi, aku pakai lagi, jerawatnya hilang. Dan disitulah aku masih belum nge guys, aku masih belum nge kalau itu krim yang apa ya sifatnya mungkin apa sih ketergantungan. Jadi itu krimnya tuh bisa buat kita kalau misalnya pakai itu jadi ketergantungan gitu loh. Dan aku belum ngeh di situ dan aku emang nggak ngerti sama sekali tentang tentang kandungan-kandungan yang bikin kita ketergantungan pada saat itu ya. Sampai akhirnya aku benar-benar lepas dari krim itu karena aku emang udah sadar aku habis 3 pot atau dua ya, 2,5 atau 3. Pokoknya habis 3 kalau nggak salah. Itu aku baru ngeh kalau misalkan wah ini krimnya nih bikin ketergantungan karena ya setiap kita berhenti pakai itu muncul jerawat. Tapi setelah kita pakai lagi itu jerawatnya hilang. Nah, kayak gitu terus terus ritmenya tuh kayak gitu terus. Nah aku kan curiga ya, aku wah ini kayaknya nggak bagus nih, aku bener-bener curiga dari situ. Akhirnya aku lepas lepas krimnya, aku lepas sampai akhirnya boom, yes, aku break out. Iya, break out. Aku bakal tunjukin foto-fotonya di sini, aku bakal bener-bener kasih semuanya. Dan itu adalah foto-foto aku asli. Dan jujur kalau diingat-ingat tuh kayak sedih banget. Nah, sampai akhirnya kan itu ya aku udah apa? Udah breakout gitu dan aku tuh cari-cari produk-produk lagi. Waktu itu kan udah zaman ini ya, zaman ada TikTok, terus ada Instagram. Pokoknya udah lumayan booming menurut aku tahun 2020 tuh ya kan. Sampai akhirnya aku pakai salep, kalau nggak salah waktu itu namanya salepnya Benzolac, kalau kalian tahu ya, Benzolac yang 1,5% atau berapa gitu. Aku lupa, kayaknya yang warna hijau gini. Habis itu pakai itu kan udah kering dia, kering jadi kayak gini. Terus aku pakai serumnya Scarlett yang warna pink. Kalian tahu gak Scarlett yang warna pink itu loh? Serum Scarlett yang warna pink. Habis itu ternyata nggak berhenti dari situ guys, tetap masih ini masih kayak on off gitu loh. Bahkan itu jerawat batu yang gede-gede gitu, kayak bener-bener batu yang besar-besar dan sakit. Aku tuh wah udah banyak banget ngelakuin cara dari yang apa itu beli produk-produk semuanya deh. Kalau misalkan ada orang yang promosiin ini bagus buat jerawat, ini bagus buat menghilangkan jerawat, ini bisa menghilangkan jerawat dalam 1 hari atau apapun tuh, semuanya aku beli beneran. Aku tuh kayak kalau diinget-inget dulu, udah ngabisin berapa ya? Banyak. Udah habisin tenaga, habis itu pikiran, capek, uang, apalagi. Pokoknya perjuangan banget. Aku paham banget buat kalian yang sekarang mungkin lagi apa ya? Jadi pejuang acne fighter. Aku ngerti banget guys karena kita sama. Aku dulu juga pernah ngerasain itu dan ya semangat ya. Eh, kok jadi gini, kok jadi motivasi, tapi nggak apa-apa. Aku mau lanjut lagi ceritanya. Jadi waktu itu kan masih COVID ya, masih COVID. Jadi muka aku tuh setelah pakai Scarlett udah lumayan mendingan banget, lumayan mendingan sampai akhirnya di tahun 2022, sama tahun 2023 ya itu breakout lagi tuh ya muncul jerawat batu lagi gitu. Aku di situ nggak henti-hentinya cari produk-produk lagi, dari mulai pakai basic skincare, eksfoliasi, semuanya aku lakuin tapi nihil guys hasilnya. Jadi yang tahun 2020 waktu COVID itu aku mulai masuk SMK guys, SMK sampai tahun 2023. Tahun 2023 pertengahan ya. Nah, aku kan lulus SMK-nya di pertengahan tahun 2023. Terus abis itu aku lanjut kuliah kan. Dan alhamdulillah aku di perkuliahan ini dipertemukan sama temen.
aku yang dia tuh kerjanya di rumah sakit, guys. Jadi dia ini kuliah sambil kerja gitu, dan dia kerjanya, di rumah sakit. Pada saat itu dia tuh lagi ngobrol-ngobrol aja sama aku, terus sampai sampai akhirnya dia tuh nanya, "Kok kamu kamu breakout? Kenapa? Kok bisa gitu? Mungkin itu makanan kamu kali yang, apa ya, yang nggak kamu jaga, atau mungkin karena kamu nggak cocok skincare." Terus aku bilang, "Udah kok, aku udah jaga makan, aku udah coba cari-cari skincare yang lain, dan aku juga rencananya mau konsultasi ke ini, ke Halodoc." Kalian tahu kan aplikasi Halodoc itu? Aku awalnya tuh mau konsultasi ke situ, guys. Terus akhirnya dia bilang gini, "Oh iya? Kenapa nggak konsultasi ke dokter aku aja?" Dia bilang gitu. "Oh, boleh, emang bisa?" gitu. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Bisa dong, kenapa nggak bisa? Kamu ini aja, kamu teks, maksudnya kirim WhatsApp cerita gitu, cerita kenapa kok bisa jerawatan, sama kirim foto, foto aku gitu." Dan akhirnya nanti dia yang konsultasiin gitu loh, guys. Jadi pada saat itu ya udah aku mau-mau aja. Akhirnya aku kirim teks sama kirim cerita gitu ya, kenapa aku bisa jerawatan, sama aku kasih foto, dan beneran dikonsultasiin sama dokternya dia. Dokternya dia ini yang kerja di rumah sakit yang sama kayak dia gitu ya. Mungkin karena udah deket jadi dia akrab gitu guys sama dokternya. Nah, udah dikonsultasiin sama temen aku ini, dan aku dikasih resep. Katanya itu aku nggak perlu yang gimana-gimana, cuman aku dikasih resep salep. Nah, ini salepnya, tapi ini tuh, harus dalam pengawasan dokter ya, guys, ya, karena ini K-nya warna merah. Jadi ini harus dalam pengawasan dokter, nggak boleh dipakai sembarangan. Karena aku pun dapat ini karena resepnya itu, dan alhamdulillah banget gara-gara dikonsultasiin sama dia, aku bener-bener gratis dari mulai konsultasinya sampai dapet resep ini itu gratis. Bener-bener dia tuh baik banget, dan dari situlah karena pakai resep dokter ini, akhirnya muka aku jadi lebih membaik, dan sesuai berjalannya waktu alhamdulillah banget jerawatnya hilang. Terus abis itu kan setelah jerawatnya hilang udah gak muncul lagi jerawat apa padunya, tapi kan tersisa bekasnya ya. Bekasnya tuh yang Allahu Akbar, lama, beneran lama. Tapi aku nggak nyerah, guys. Aku cari skincare yang emang bener-bener cocok gitu loh, cocok buat kulit aku, dan emang bisa ngatasin PIH atau bekas jerawat kehitaman di muka aku. Tapi kalau untuk skincare kayaknya aku bakal bahas di video selanjutnya aja kali ya. Lebih enak karena di sini aku pengen fokus cerita aja gitu. Dan ya akhirnya setelah aku berlalu lalang, berjuang ya kan, menghadapi jerawat-jerawat itu, Masya Allah akhirnya guys, aku sekarang bisa, alhamdulillah bersyukur banget ngerasain yang namanya kulit aku udah membaik banget, ya Allah, Masya Allah. Nggak kayak dulu yang setiap hari ngaca itu insecure, kayak kapan dia sembuh gitu-gitu kan. Dan ya aku seneng banget, dan aku bakalan spill semuanya skincare aku yang aku pakai selama jerawatan itu di video part 2, karena aku di sini nggak mau yang panjang-panjang banget karena emang fokusnya mau cerita aja. Tungguin di part 2 ya. Dan ya aku mau bilang ke kalian semua yang sekarang jadi pejuang acne fighter, semangat. Yes, semangat guys. Kalian harus semangat, dan kalian pasti bisa. Kalian nggak sendiri kok. Di luar sana juga ada pejuang acne kayak kita. Jadi kalian jangan pada semangat ya. Jangan patah semangat karena jerawat itu bukan penyakit yang nggak bisa sembuh. Jerawat pasti bisa sembuh, cuman butuh waktu. Itu. Aku di sini akan nemenin kalian. Aku akan kasih semangat dan dukungan penuh buat kalian. Kalau kalian mau tanya apapun, silahkan tanya di kolom komentar, karena I'm I'm proud of you guys. Kamu sudah berjuang. Kamu sudah apa ya? Kamu sudah menghabiskan semua tenaga, pikiran, uang, bahkan mungkin hal-hal yang nggak bisa orang lain lihat dalam perjuangan kamu untuk menyembuhkan jerawat. Dan ya,
kamu hebat, kamu hebat karena kamu hebat, karena kamu kuat, makanya kamu dikasih jerawat. Makanya kita dikasih jerawat ya. Makanya karena kita hebat. Dan ya guys, so intinya semangat, jangan menyerah. Kalian pasti sembuh. Tungguin di video aku ya. Part 2-nya aku bakal spill semua skincare yang aku pakai. So ya makasih guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku minta maaf kalau misalkan penjelasannya itu kurang jelas atau gimana ya. So stay tune di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.